Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat berupa kesehatan, masih diberi kesempatan untuk bernafas menghirup udara segar tanpa batas, gratis alias tidak bayar. Sementara ada saudara kita yang sama-sama bernafas, namun mereka menggunakan alat yang namanya oksigen, itu pun bayar alias tidak gratis. Oleh sebab itu, dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam tentunya mudah-mudahan tersampaikan pada junjungan Nabi besar kita Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita, dan mudah-mudahan pula termasuk kita adalah umatnya yang akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Rasulullah SAW kelak di hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan. Ketika datang bulan Ramadan, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira ini kepada para sahabat-sahabatnya. Kenapa kabar ini harus disampaikan kepada para sahabatnya? Dikarenakan pada bulan ini adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum syahrul ramadhana syahrun mubarak. Telah datang kepada kamu bulan Ramadan, yaitu bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa keberkahan di dalam bulan Ramadan, di antaranya adalah faradallahu alaikum siyamah. Yang pertama adalah Allah mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Ini keberkahan yang luar biasa yang tidak ada di bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Di bulan Ramadan inilah umat Islam, orang-orang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Sementara di bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan ada puasa, tetapi puasa itu adalah puasa sunnah, baik itu puasa sunnah Senin Kemis, puasa Arafah, puasa Asyura, ataupun puasa Syawal, dan puasa-puasa yang lainnya. Oleh sebab itulah disebut bulan keberkahan, karena Allah telah mewajibkan puasa kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tentunya para Bapak Ibu sekalian, sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi dinyatakan, kullu amali bani adama yudha'aful hasanatu asyru amthaliha ila sab'imi'atin di'fin. Qala Allahu azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajazibi. Setiap amal kebaikan anak Adam akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang sama. Ila sab'imi'atin, bahkan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 700. Di antaranya
pahala-pahala yang telah ditunjukkan oleh Allah adalah misalnya kita sholat. Jika sholat itu dikerjakan sendiri, maka pahalanya akan mendapatkan 1 derajat. Ketika dilaksanakan dengan berjamaah, maka akan mendapatkan 27 derajat. Begitu juga ketika kita infak, maka infak itu pun akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 700. Akan tetapi yang namanya ibadah puasa ini adalah dirahasiakan oleh Allah, tidak ditunjukkan pahalanya seperti amalan-amalan yang lain. Kemudian di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allahu taala fa innahu li wa ana ajazibi. Kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalas orang-orang yang berpuasa. Itulah keberkahan yang ada di bulan Ramadan yang pertama, yaitu Allah telah mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Keberkahan yang kedua, kata Rasulullah SAW, tuftahu fihi abwabul jannah, bahwa di bulan Ramadan itu telah dibukakan pintu-pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya ini adalah kesempatan kita untuk meraih. Kita berkesempatan untuk memperbanyak amal, baik itu ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. Yang jelas karena surga itu adalah tempatnya orang-orang yang tidak berdosa, maka disinilah kita berkesempatan untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang ketiga, bahwa di bulan Ramadan itu pula akan ditutup pintu-pintu neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tughlaqu fihi abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya bahwa tidak ada kesempatan bagi setan-setan atau tidak ada kesempatan bagi hawa nafsu untuk meridu manusia. Karena ditutupnya pintu-pintu neraka itu pertanda bahwa kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Kemudian keberkahan yang ketiga, wa tughalla fihi maradatus syayatin, dan di dalam bulan Ramadan itu telah dibelenggu setan-setan yang durjana. Jadi pada bulan Ramadan para setan-setan, musuh-musuh kita, musuh-musuh Allah telah dibelenggu atau telah diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keberkahan berikutnya adalah wa fi lailatin hiya khairum min alfi syahrin. Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang nilai ibadahnya sama dengan 1000 bulan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah keberkahan yang amat besar. Ketika dihitung dengan tahun, 1000 bulan kira-kira sama dengan 82 atau 83 tahun umur manusia. Ketika orang itu mendapatkan keberkahan berupa Lailatul Qadar, maka ibadahnya dianggap oleh Allah lebih baik, yaitu 1000 bulan atau 83 tahun. Kemudian man khurima khairaha, barang siapa yang dihalangi akan kebaikannya, faqad khurim, maka sungguh mereka telah terhalang. Artinya apa? Ketika di bulan Ramadan dia itu tidak mau mengerjakan amalan-amalan baik itu wajib maupun sunnah, maka berarti orang itu tidak mau mengejar kebaikan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menunggu keberkahan datang dari Allah, tapi kita harus meraih, kita harus ambil keberkahan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita itu tidak termasuk orang-orang yang terhalangi akan kebaikannya sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Itulah keberkahan-keberkahan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terkhusus yaitu pada bulan Ramadan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Qadr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah berfirman bahwa sesungguhnya Allah telah menurunkannya yaitu Al-Quran di malam yang penuh dengan kemuliaan. Malam itu adalah disebut dengan malam Lailatul Qadar. Pada malam itulah para malaikat dan malaikat roh telah turun ke bumi untuk mengurusi segala urusan manusia, dan di situ para malaikat mencatat amalan-amalan manusia. Ketika seseorang pada saat itu sedang beribadah, maka akan dicatat ibadah, dan ketika saat itu para malaikat turun melihat orang-orang yang tidak beribadah, maka dicatat tidak beribadah pula oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala hingga sampai waktu fajar. Itulah yang dimaksud dengan malam kemuliaan 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kami, bagi para pemirsa sekalian, dan tentunya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan diberi umur panjang, diberi kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah, terutama adalah ibadah puasa di bulan Ramadan dalam keadaan baik dan sempurna. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.